arus mudik Lebaran 2026. Kita sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual ada Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, salam presisi. Baik. Ya, salam presisi Pak Agus. Pak Agus, ini terkait dengan puncak arus mudik. Ini bagaimana Anda melihat arus mudik Lebaran tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak, hingga saat ini pada detik-detik atau momen puncak arus mudik Lebaran 2026, Pak? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara traffic counting, dari proyeksi 3,5 juta, dari tahun yang lalu ada kenaikan. Termasuk juga update traffic counting hari ini. Jadi dari tanggal 17 ke tanggal 18, ini juga ada peningkatan hampir 2,1%. Artinya bahwa tanggal 18 hari ini adalah diperkirakan sebagai arus puncak mudik yang tentunya diawali kemarin kami lakukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas, baik kontraflow dan one way sepenggal tahap pertama dari kilometer 70 hingga kilometer 263. Dan hari ini berdasarkan peningkatan traffic counting atas seizin Bapak Kapolri, dan kami sudah izin Bapak Kapolri bahwa akan kami berlakukan one way nasional mudik. Jadi one way mudik nasional jam 12.00 nanti akan kita flat out di kilometer 70, jadi dari kilometer 70 hingga 414. Demikian, Pak. Oke, berarti artinya nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hari ini, Kakor Lantas Polri akan menerapkan one way mudik nasional ya, Pak. Mungkin bisa sampaikan juga terkait dengan titik-titik potensi kemacetan tahun ini. Pak Agus, ada di mana saja letaknya yang harus diantisipasi oleh para pemudik? Black spot, travel spot kita sudah punya data ini. Namun demikian, ada dua jalan yang menjadi aspek pengawasan secara prioritas, yaitu jalan arteri. Titik-titiknya ini cukup banyak, tetapi semua menjadi prioritas dan kita sudah siap untuk melakukan rekayasa lalu lintas, termasuk di jalan tol. Di jalan tol kilometer 36 hingga 70 ini juga cukup padat, namun kita lakukan kontraflow, baik lajur 1 dan lajur 2, sehingga bisa memecah arus dan bisa memperlancar. Apalagi di kilometer 70 kita sudah buka one way sepenggal tahap pertama. Akhirnya ini lebih memperlancar. Tahun ini akan lebih lancar lagi karena kami buka tahap pertama itu dari kilometer 70 sampai 263. Tahun lalu baru hanya sampai di 188. Dengan rentang cukup jauh, ini tentunya akan lebih memperlancar arus yang menuju ke Trans Jawa. Baik. Pak Agus, ini salah satu yang paling penting juga untuk menunjang arus mudik adalah rest area, Pak. Bagaimana Anda melihat kesiapan rest area di sepanjang arus mudik seperti jalan tol untuk mengantisipasi lonjakan pemudik pada tahun ini, Pak? Dinamika di jalan tol salah satunya adalah bottleneck yang sudah ada langkah rekayasa. Yang kedua adalah rest area. Rest area dari tahun ke tahun tentunya manajemen pengelolanya sudah bagus. Jadi kapan kita harus tutup, kapan kita harus buka, dan termasuk traffic counting yang bisa masuk di roll akhirnya itu berapa. Dan di sana sudah ada pos pelayanan, pos pengamanan. Dari sisi Harkamtipmas kita jaga, dari sisi flow atau Kamsel tip terantas kita jaga. Jadi rest area termasuk gate tol, termasuk exit tol tentunya akan lebih baik untuk dikelola pada tahun ini. Baik. Pak Agus, tapi kalau misalkan kita lihat sejauh ini situasi arus lalu lintas di jalur tol ini nampaknya masih cukup kondusif dengan sejumlah rekayasa lalu lintas yang pihak Anda siapkan pada saat ini termasuk kontraflow dan juga nanti akan diterapkan one way nasional. Tapi sebelumnya kita melihat bahwasannya terjadi kepadatan antrian panjang yang ada di pelabuhan Gilimanuk Bali begitu. Adakah juga antisipasi dan juga solusi yang diterapkan oleh Kakor Lantas agar kemacetan dan juga antrian di pelabuhan ataupun juga tidak hanya di Gilimanuk begitu ya, tapi juga sejumlah titik lainnya yang mana nantinya ini bisa memperlancar arus para pemudik ya, Pak? Baik, di Gilimanuk kemarin saya hadir sendiri dengan Pak Menhub. Jadi solusinya sudah ketemu. Termasuk juga dari panjangnya antrian sudah bisa kita kurangi. Diharapkan dengan penambahan kapal dan sistem TBB ini akan
mempermudah perjalanan daripada penyeberangan. Ini alhamdulillah sudah ada solusinya. Di tempat-tempat lain para Kapolda, Dirlantas sudah melakukan eksekusi, baik manajemen lalu lintas termasuk prioritas lalu lintas mana yang harus didahulukan. Karena memang banyak titik yang harus kita kelola dan semuanya menjadi prioritas. Baik, Pak, lantas terkait dengan keselamatan dan juga keamanan dari jalan tol tadi, Anda sudah mengatakan bahwa manajemen di rest area itu sudah baik, kemudian juga sudah banyak antisipasi untuk kecelakaan dan juga lain sebagainya. Tapi apa langkah Korlantas ini untuk menekan angka kecelakaan selama periode mudik pada tahun ini, Pak? Baik, sekalian saya sampaikan pada Bapak Ibu dan sekalian bahwa kecelakaan per detik ini dibanding hari yang sama dan tanggal yang sama waktunya, itu ada penurunan fatalitas korban meninggal dunia 40,1%. Itu yang fatalitas korban. Penurunan daripada peristiwa kecelakaan itu 15,9%. Artinya bahwa pos pengamanan, pos pelayanan, bahkan ada program dari Korlantas Polri dan seluruh Dirlantas, itu ada checkpoint pemeriksaan, terutama terhadap bus, terhadap travel, meyakinkan bahwa ketika sudah di ramcek dari terminal, kami di jalan kami hentikan, kami periksa, baik kesehatan dari sopirnya, termasuk juga laik kendaraannya, termasuk juga surat-surat administrasinya. Kita cek, dan demikian juga sepanjang jalan tol dan arteri, ini kita siapkan tim-tim urai, termasuk patroli 24 jam. Ini tentunya bisa menghimbau kepada pengguna jalan agar lebih hati-hati, terutama kecepatan, termasuk juga kedisiplinan berlalu lintas. Ini tentunya cukup bagus dan tentunya juga partisipasi masyarakat yang semakin hari semakin sadar pentingnya ketertiban lalu lintas dan pentingnya keselamatan lalu lintas. Baik, Pak Agus, untuk mendukung terkait dengan keamanan dan juga keselamatan para pemudik selama di perjalanan, yang mana tadi Anda juga sampaikan di mana keamanan tentunya menjadi prioritas dari Kakor Lantas untuk bisa memastikan penyelenggaraan mudik tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Lantas ada berapa personil yang diterjunkan, serta juga ada berapa posko ataupun checkpoint yang didirikan untuk nantinya bisa melayani para pemudik tahun ini? Kalau personil, Mbak, ini ribuan personil. Ada baik itu TNI, Polri, stakeholder, dan bahkan negara hadir menjamin perjalanan para pemudik berangkat hingga sampai tujuan, kembali pada saat balik. Jadi pos pengamanan, personil, ini ribuan, Mbak. Kalau tidak salah hampir 300.018. Jadi cukup banyak untuk bisa mengantisipasi aspek Harkamtipmas, meyakinkan bahwa negara hadir menjamin momentum sosial dan spiritual pada saat di bulan suci Ramadan, termasuk Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, dan hiruk pikuk daripada operasi ketupat di tempat-tempat wisata, ini sudah kita lakukan skenario-skenario pengamanan yang cukup optimal dan komprehensif. Oke, baik. Pak Agus, untuk memastikan juga terkait dengan keamanan, namun kalau kita lihat di lapangan ya, ada kendaraan truk ataupun juga sumbu tiga yang masih beberapa ini melewati jalur tol yang mana dilarang selama periode mudik lebaran ini, serta juga masih ditemukan para pemudik yang membawa barang melebihi kapasitas, yang tentu ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga kemungkinan berpotensi membahayakan para pemudik lainnya. Adakah nantinya teguran ataupun juga sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar terkait dengan aturan ini? Salah satu ketertiban berlalu lintas di operasi ketupat ini adalah kebijakan pemerintah yang tegas dan cepat kaitannya dengan work from anywhere. Work from anywhere itu mengurai keberangkatan sehingga kita bisa mengkalkulasikan traffic counting yang ada di jalan. Yang kedua tentang SKB. SKB itu pembatasan kendaraan sumbu tiga. Memang kami mengharapkan kepada pengusaha logistik agar patuh dengan SKB itu. Masih ada 1-2 yang kita tindak di jalan karena memang dalam operasi ketupat ini adalah memprioritaskan pengguna jalan pemudik yang pulang ke kampung. Jadi untuk logistik memang ada pembatasan dan Korlantas Polri dengan Kementerian Perhubungan tegas melakukan penegakan hukum baik dari sisi edukatif termasuk juga penilangan. Sudah kita lakukan. Baik, terima kasih atas informasinya Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Bapak, terima kasih atas informasinya dan salam sehat, Pak. Salam sehat, salam presisi.